Dari nutfah mi'raj lagi sampai alaqah. Dari alaqah mi'raj lagi sampai mudghah. Dari mudghah mi'raj lagi sampai idhamah, jadi tulang. Kemudian mi'raj lagi kasaunal idhamah lahmat, tulang dibungkus daging. Mi'raj puncak khalqan akhir, jadi manusia. Ini tidak terasa bahwa kita ini mi'raj, dimi'rajkan. Cuma istilahnya kalau naik namanya mi'raj, jalannya namanya Isra. Jadi Isra itu jalannya, naiknya namanya mi'raj. Makanya dalam ayat ini saya tulis minallahi dzil ma'arij. Ma'arij itu jamak dari mi'raj. Karo mi'raj itu tunggal, karo jamaknya ma'arij, bermacam-macam cara mi'raj. Dari nutfah sampai alaqah 40 hari. Kalau 40 hari prosesnya sampai 3 kali 120. Nah, itu ada hubungan dengan zikir la ilaha illallah sampai 120. Kadang-kadang masih dinyang loh. Karena prosesnya 40 hari sampai 3 kali. Setelah menjadi, sudah melalui proses 43 kali, malaikat turun. Diperintah untuk meniupkan namanya roh nurani. Oleh karena malaikat itu nur, jadi apa yang ditiupkan di janin itu adalah nur, namanya roh nurani, bukan roh idofi, roh nurani. Dan itu menjadi akhirnya dari tiupan malaikat itu menjadi ilham takwa. Setelah bayi lahir disentuh dengan setan, sentuhan setan itu menjadi ilham 7. Ini perang. Dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jasmani kita ini mi'raj dari sulala. Tin itu tanah dengan air menjadi satu, namanya atin. Mintin, sulala mintin, ada gitu. Jadi sulala sampai insan ini mi'rajnya melalui tin, nutfah, alaqah, mudghah, idham, kasaunal idham, sampai manusia khalqan akhir. Jadi kita ini tidak terasa bahwa kita ini dimi'rajkan, tidak terasa. Tapi ini mi'raj minal dhahir ilal. Rasulullah telah bersabda, ju'ilatiyal ardu masjidan. Bumi ini semuanya masjid. Ini sabda Rasulullah. Bumi ini semuanya masjid, artinya tempat sujud. Dari kata-kata sajadah telah bersujud. Yasjudu sedang sujud. Dan sungguh-sungguh sujud, masjidan tempat sujud. Jadi masjid itu artinya tempat sujud. Bumi ini tempat baktinya segala sesuatu, sampai bayang-bayangan semua dalam Al-Quran semuanya sujud kepada Allah di bumi ini. Makanya
bumi ini dinamakan masjid, tempat sujudnya segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi masjid raksasa. Di dalam Al-Quran kita diharamkan wala tufsidu fil ardi, haram kamu merusak bumi ini. Wala tufsidu fil ardi, berulang kali, tidak boleh kamu berbuat haram merusak bumi. Larangan itu haram, buminya masjid. Kalau digabung Masjidil Haram. Ini nyentuh hikmah. Jangan dibicarakan seperti Alkitabah. Jadi kita tidak terasa bahwa kita ini dimi'rajkan dari Masjidil Haram, Bu. Ini hadisnya ada, Qur'annya ada. Kalau seantara di antara hadirin punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, kunci untuk membuka yang gaib, tahu nanti di situ diterangkan. Nah itu mi'raj ittirar, karena bukan ikhtiar kita. Kemudian dari mi'raj zahir ke zahir, kemudian mi'raj zahir ke mi'raj gaib. Lahir sudah dipersiapkan 7 tingkat, maka lahir kemudian diazani, telinga kanan diazani, telinga kiri mati. Azan itu mengajak sholat. Nah, sholat itu mi'rajul mukminin. Mi'raj dari insan naik lagi menjadi insan abdullah, insan hamba Allah melalui tingkatan sholat. As-sholatu mi'rajul mukminin. Jadi sholat itu tingkat-tingkatannya orang mukmin. Dari sulalam jadi insan, dari insan sampai menjadi insan abdullah. Mi'raj lagi. Itu juga melalui 7 tingkat. 1, qiyam, berdiri. 2, ruku'. 3, iktidal. 4, sujud pertama. 5, bangun dari sujud. 6, sujud kedua. 7, duduk. Jadi menjadi insan abdullah. Sulalam jadi insan 7 tingkat. Insan sampai abdullah 7 tingkat melalui tingkat-tingkat halnya sholat. Itu namanya mi'raj dari zahir ke gaib. Jadi Abdullah itu sebenarnya gaib, tidak bisa dilihat oleh mata. Mana yang Abdullah yang sebenarnya? Ini gaib.
Rasulullah pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kamu sholat seperti kamu melihat aku sholat. Sholat kaya dene sholatku, kaya dene kowe ndelok aku sholat. Sampai nate nek patuku sholat ndelok Muhammad sholat. Durung perintahe ngono ya. Lah kok durung? Kemudian mi'raj lagi dari ghaib menuju ghaibul ghaib. Jadi dari insan Abdullah menjadi insan taqwa. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum takut, supaya kamu menjadi takwa. Jadi takwa itu melalui mi'raj. La'allakum tattaqun. Tangganya Fatihah. Coba Fatihah itu kan 7 ayat. Fatihah itu 7 ayat. Jasmani kita sudah 7 lapis. Bumi yang kita injai ya 7, langit 7, hari 7. Jasmani kita juga 7 lapis. Mi'raj ke insan, dari sholat insan 7 tingkatan. Dari insan sampai insan taqwa Allah harus 7. Melalui 7 ayat-ayat Fatihah. Maka surat Fatihah itu 7. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat yang pertama. Ada bismillah, itu muqaddimahnya seluruh surat Al-Qur'an. Cuma pada umumnya di cetakan Al-Qur'an itu bismillah dimasukkan nomor 1. Nah, di dalam suratul Fatihah itu harus ikhlas, tidak ada huruf 7 yang disingkat fajashin sar khazin. Fajashin sar khazin. Fa fitnah dan sebagainya sudah saya tulis dalam materi itu. Fajashin sar khazin. 7 huruf itu tidak ada, bersih. Ya harus bersih dari itu. Fitnatun, jahimun, suburun, syaqiyun. Syaqiyun itu celaka. Pak itu fitnah, azab, jim jahannam. Syaqiyun celaka, zafirun jerit-jerit untuk neraka. Suburun kerusakan, suburun. Laga atau zalim. 7 huruf itu yang tidak masuk dalam suratul Fatihah kalau digandeng bunyinya fajasin sal khazin. Dulu itu pernah saya dengan teman saya diminta orang dan sudah tanda tangan untuk mengambil pendeman. Bukan pendemannya telo. Dengan perjanjian saya dapat sekian persen. Udah berangkat orang 3. Saya diberi bagian pengamanan. Barangkali ada ndol-ndol yang akan mengambil lagi.
Yang satu teman saya itu bagian mengambil, yang satu bagian menentukan apakah masih ada atau tidak. Padahal sudah dikerjakan oleh beberapa orang-orang pandai-pandai, tidak berhasil. Mulai dikerjakan 3 orang. Oleh karena tergiur perjanjian yang banyak, dikerjakan, alhamdulillah berhasil. Tanpa digali muncul. Setelah berhasil ya gembira, pulang rumah, kemudian selamatan. Di situ sebelumnya perjanjian akan dirubah, mestinya dapat misalnya itu 8%, dapat 1%. Tapi sebelumnya itu 8%, tapi setelah hasil dirubah 1%. Kan melanggar perjanjian. Ya nanti saja, sekarang selamatan dulu. Selamatan ini dibuka, di sini repopel. Loh, gak biasa mangan repopel. Biasanya memang segor. Ya, akhirnya kosong, tidak diberi apa-apa. Pekerjaan 3 malam. Leren tukaran karundol. Sekarang kan enak sekarang ada uji nyali ya. Lawan jin. Setelah itu ya saya dengan ikhlas, akhirnya saya pulang ya, mufakatan untuk sangu ini gimana ini ya, dodol sepatu banyak. Saatnya sekarang ini mungkin ratusan miliar. Akhirnya sarung dinding ya, yang ikhlas saja, sudah menolong orang ya tidak apa-apa. Oh iya, tapi iyanya itu kok gak enak. Dalam satu tempat kalau sholat duka, aku tak sembahyang dhisik. Ya silakan, saya tunggu. Malah kok wiridane kok suwe ngok. Saya curiga. Malah gak balas dendam ah. Kalau balas sih boleh, dendam jangan. Jadi teman kok wiridane kok suwe. Setelah lama katanya tidak. Kemudian tidak tahu, diam-diam saya kuping wiridane fajasin sabrozin. Oh nemen iki. Loh. Penyakit tok sing diwiridno. Ya, hilang akhirnya. Barang itu hilang lagi. Orangnya ya sing karu-karuan. Mbuh kenek sine, mbuh kenek fae. Jadi yang tidak masuk dalam fatihah dimasukkan kepada orang itu. Ya cilaka. Mangus sampean gak bisa kan ngono. Ya sapa wong 3 dina ngaplo. Aku iki dituwayang. Tapi oleh karena itu kakak kelas saya diam saja. Tidak berani saya. Mungkin nanti kalau saya ngotot, alah kon kakak ibu ya gelem ngono kan. Ya kayak itu. Itu kakak kelas itu. Dihancurkan lagi dengan 7 huruf gitu. Memang tiap-tiap 1 huruf ada khodamnya itu. Makanya kalau memang orangnya sudah tahu masalah itu, harus didasari betul-betul takwa Allah biar tidak gampang marah. Biasanya kalau ada orang ada kelebihan, kesenggol didik nggunakno kelebihan gitu kan. Durung apa-apa muasal khianat. Padahal belum loh. Akhirnya itu Kang kira-kira ijik Kang, apane sing ijik? Lho. Nah, aku nek kondokon mesti kok penging. Ngoten.
Kodokon ayo aku dhewe ya pegel Kang, tapi becik pegel aku. Wong aku ku bangga nggali mestine nemtokno ngangkat ya. Ngono. Daya sakmono kaya tak empakno mrono. Kon ngamano tok. Dadi nang masjid niku malah digremengi. Apa tak pajasin satu kosin. Dari situ ada lagi kalau saya sampai mutakin. Wah itu nanti sampai mutakin. Layanallah luhuma waladima walaki analu taqwa minkum. Itu Sidratul Muntaha sudah itu. Jadi bukan Isra cerita, bukan dongeng. Tapi harus Isra Mi'raj sendiri. Jadi Isra Mi'rajnya ke dalam, bukan keluar. Kapan ke dalam, namanya naik. Tambah dalam, tambah naik. Tapi di atasnya itu, di sini saya tidak menerangkan itu. Masalah itu. Titik-titik itu. Itu nanti dalam bagian apa itu hikmatis sholah. 10 hari. Oh, enggak 10 dina kan enak. Itu rahasianya Rajab 7 sampai tanggal apa itu? Tahunnya 9 1422 itu bilangan top ya. Sudah Sidratul Intaha. Intaha ini bilangan 9. Harinya Kemis. Kemis itu hari 5. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kemis. Ya. Kok dipilihkan hari Kamis? Kan bulannya Rajab. Ya, di Rajab itulah Nabi Muhammad SAW menerima ketetapan, bukan menerima kewajiban sholat, menerima ketetapan sholat 5 waktu tidak dirubah untuk selama-lamanya. Kewajiban sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad pada tahun 1 kenabian. Tahun 1 kenabian. Jadi persamaan dengan turunnya Iqra. Tetapi hanya 11 rakaat. Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Isya 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Subuh 2 rakaat. Jadi 11 rakaat. Tahun 1 kenabian nerima, tahun 2 sampai tahun 12 kenabian. Jadi yang diwajibkan pada tahun 1 itu hanya 2 macam sholat. 1 sholat 5 waktu dan 2 sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu asalnya sholat wajib. 2 itu 12 rakaat. Waktunya khusus di waktu malam. Setelah 2 sholat itu dikerjakan, sholat 5 waktu, sholat tahajud dikerjakan sudah 12 tahun Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Nah, waktu Isra Mi'raj itu menerima 2 macam ketentuan. 1, sholat tahajud yang tadinya wajib dirubah menjadi sholat sunat hukumnya. Jadi sudah
bukan wajib lagi. Dan sholat wajib yang 5 ditetapkan untuk selama-lamanya tidak berubah. Jadi itu ketetapan, bukan menerima kewajiban sholat 5 waktu seperti yang diceritakan di kitab-kitab yang lain. Dan yang sampai dipercaya sampai sekarang ini. Tiap bulan Rajab ya menceritakan Nabi Muhammad oleh sholat 5 waktu. Itu tidak ada, Quran tidak ada itu. Adapun hadis-hadis katakan begitu itu hadis dongeng. Nek tipe itu gak mengeng. Setelah Isra Mi'raj 1 tahun 13 kenabian, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, waktu hijrah itu tahun 1 hijrah, Nabi Muhammad diwajibkan sholat Jumat pertama. Kewajiban yang kedua tiap-tiap 7 hari sekali, bukan untuk mengganti sholat duhur. Tidak ada keterangannya. Dalam hadis tidak ada, dalam Al-Quran tidak ada. Untuk mengganti itu tidak ada. Jadi tidak ada mazhab bongkar pasang, tidak ada. Sabtu dipasang, Jumat dibongkar, diganti, tidak ada. Dan keduanya menerima tambahan. Waktu di Madinah, sholat zuhur ditambah 2 rakaat, sholat asar ditambah 2 rakaat, sholat isya ditambah 2 rakaat. Jumlahnya 17 rakaat. Jadi tambah itu waktu di Madinah pada tahun 1 Hijriah. Itu pun ketentuan bagi orang yang mukim, yang tidak musafir, tidak pergian jauh. Jika sedang bepergian jauh, kewajibannya dikembalikan waktu di Mekah. Jadi hanya 11 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. 17 itu ketentuan bagi orang yang tidak musafir. Masalah sholat Jumat bagaimana? Masalah sholat Jumat bagi orang musafir rukhsah. Rukhsah artinya boleh memilih melaksanakan sholat Jumat dan boleh tidak sholat Jumat. Namanya rukhsah. Seperti kalian ini banyak yang musafir, tahu sampai ke sini. Itu boleh, ini hari Jumat boleh melaksanakan sholat Jumat dan boleh tidak sholat Jumat, tapi zuhur tetap loh. Itu tidak boleh dirubah-rubah itu, sama sekali. Tidak ada uzurnya itu terus. Namanya rukhsah. Jadi orang musafir tidak diwajibkan, jadi boleh. Lain katanya yang umum, sholat zuhur gantinya sholat Jumat. Lah kok Jumat 4 rakaat kok diganti 2 rakaat? Khutbah 2 itu gantinya. Jadi khutbah 2 gantinya 2 rakaat, yang rakaat ini masih asli. Yang diganti 2. Mungkin napa iku dipangan totor di perlu diganti. Nah, seandainya kita makmum sholat Jumat, tapi kita ketinggalan 1 rakaat,
kita harus nambah berapa rakaat? 1 rakaat menurut hadis. Jadi ketinggalan 1 rakaat harus ditambah 1 rakaat. Loh, mestinya 3 rakaat. Loh enggak. Loh, 2 rakaat, 2 khutbah itu kan gantinya yang 2. Padahal khutbahnya dulu, setelah itu sholat. Jadi mestinya orang yang ketinggalan 1 rakaat itu ketinggalan 3 rakaat. Loh kok 1 ini? Iya dah. Lah ini aneh. Sholat kok tiap 7 hari pasang, ambil bongkar, pasang, bongkar. Itu tidak ada. Dalam hadis itu tidak ada. Nah, sumbernya dari mana saya tidak tahu. Sampai sekarang ini tidak tahu. Dari mana kok umum. Orang meninggalkan sholat Jumat karena ada udzur, itu tidak dosa kalau ada udzur. Tapi sholat zuhur tidak ada udzur, tetap. Siapa yang meninggalkan sholat zuhur, sholat 5 waktu itu dengan sengaja 1 kali kufur. Kalau meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali baru dicatat munafik, masih dicatat. Ini dalam hadis. Tapi itu kalau tidak ada udzur, tapi kalau ada udzur tidak dicatat munafik. Tapi meninggalkan salah satu sholat 5 waktu, wah 1 kali saja sudah kafir jiharon. Dulu pernah saya kedatangan 4 ulama dari Purworejo. Gara-gara masalah itu datang, katanya disiarkan di sana ada Islam baru. Datang ke pelosok. 4 kiai itu dari Masumi asalnya, galak-galak. Waduh, walil macam-macam. Saya dengarkan saja. Batin saya dalil itu tak pelajari kabeh. Tapi saya diam saja. Setelah itu saya tanya. Sudah habis dalilnya, baru saya tanya. Di waktu Rasulullah diwajibkan sholat 5 waktu, pernahkah sekali saja meninggalkan sholat zuhur? Ada yang kiaian itu ya. Diam. Mohon diberi penjelasan. Apa pernah sekali saja meninggalkan sholat zuhur itu setelah kewajiban diterima? Tahu rupanya baru itu jebakan. Seandainya dijawab pernah, saya tuduh kalian menuduh Muhammad kafir jiharon. Waman tarakas sholata muta'amidan faqad kafara jiharon. Kalau dia tidak pernah, ya tetap sholat zuhur walaupun dari Jumat, walaupun nggak ngomong tidak pernah. Itu akhirnya diam. Akan jawab bagaimana? Oleh karena saya mengetahui kesulitannya, ya saya nyelimur untuk menutupi aib. Baru 1 saja pertanyaan saya itu sudah repot. Pernahkah Muhammad meninggalkan sholat zuhur sekali saja? Itu ini pertanyaan jebakan, jebak itu. Kalau tidak pernah, mengapa Anda meninggalkan? Mengapa? Muhammad sih tidak pernah. Kalau pernah, nuduh Muhammad kufur, kafir jiharon. Beranikah? Nah ini sulitnya. Tadinya dalilnya itu berketek banyak. Setelah itu 1 saja pertanyaan, baru 1 kok sudah tahu, repot.
Seperti dulu pernah saya disurati ulama, ketua majelis ulama dari Jeporo waktu itu, tulis dalil panjang. Nah, saya terima, kemudian saya mulai nulis, saya balik ke sana. Jadi tidak semuanya saya tulis, sebagian saja, biar agak ganyeng surat menyurat gitu. Gandes. Setelah surat diterima, kemudian kirim surat lagi. Surat Anda dan surat saya, kedua-duanya saya kirimkan ke Majelis Ulama Pusat. Nanti nunggu keputusan dari sana. Loh, lah kau bisa leren. Dikira pusat agama Islam itu Majelis Ulama. Bagaimana? Quran hadis, mengapa kok jauh-jauh nang Jakarta? Bukan Mekah, bukan Madinah, Quran hadis. Nek ngene putus aturane ngene iki. Kurang apa-apa wis dikirim. Majelis ulama endi atine mutusi iku. Iku dari Jeporo itu, ketua Majelis Ulama Jeporo. Itu saya baru saja secara zahir waktu Rasulullah menerima kewajiban sholat Jumat, apakah ada ayat yang mencabut kewajiban zuhur kemudian diganti Jumat? Mohon carikan dalilnya dalam Al-Quran. Dalil yang turun dalam Al-Quran itu fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Laksanakan sholat Jumat, tinggalin dagangan. Pada waktu itu ngebot dagangan ini gak sholat Jumat, tidak ada. Jadi yang ada wadharul baik, tinggalan perniagaan, bukan wadharul duhur, tinggal duhur, ada. Nah ini kok baik kok diganti duhur, kok berani-beraninya itu loh. Kami yang takut dituduh salah. Mereka terlalu berani. Mukamah sendiri tidak pernah meninggalkan mereka. Tiap Jumat, pokoknya sholat zuhur tidak sholat Jumat. Katanya sudah melaksanakan 5. Kan aneh. Jadi pakai dalil jumlah. Sana ini ya. Subuh, Jumat, Asar, Maghrib, Isya. Mana ada hadis menerangkan sholat 5 waktu itu masuk Jumat mana? Tidak akan ketemu. Kalau sholat 5 waktu orang itu Asar, Maghrib, Isya, Subuh, tidak ada itu. Subuh, Jumat itu tidak ada. Jadi salat 5 waktu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, s, zuhur, l, asar, a, maghrib, m, Islam. Nah itu tidak ada, Jumat itu tidak ada. Apa 5? Sehari semalam kalau sudah melaksanakan sholat Jumat tanpa sholat zuhur, apa sehari semalam melaksanakan sholat 5 waktu? Iya. Sholat Jumat apa sholat harian? Oh, enggak. Sholat apa? 7 hari sekali. Mengapa Anda masukkan harian? Diam. Saya bingung, tidak usah bingung, sampai salah kok. Jangan alasan bingung, salah begitu saja. Jadi khamis itu artinya 5. Makanya semuanya itu ada hikmahnya. Tanggal 30 bulan Rajab
tahun 1420 itu 9. 9 itu angka pol. 9 kali 2 ya 9. 9 kali 3 ya 9. 9 kali 4 ya 9. Kalau 9 kali 2 18. 1 dengan 8 ya 9. Kalau nanti 10 kembali kepada 1. Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi kalau ingin tahu sampai hikmah dibalik yang macam-macam itu nanti tunggu. Ya, ada tunggu yaitu hikmatus shalah. Ini sampean bantu sih sampean malam mikirno sih ngerti kena pesantren masuk aku tok ya ora. Jadi nanti pesantren kilat 10 hari. Jadi angka 10 hari. Nanti tahu bagaimana mengamalkan bismillahirrahmanirrahim itu. Umumnya mengamalkan bismillahirrahmanirrahim kan hanya suara. Bagaimana mengamalkan bismillahirrahmanirrahim di lisan. Bagaimana mengamalkan di pikiran. Bagaimana mengamalkan di perasaan. Bagaimana mengamalkan di hal. Jadi sampai lapis 10 mengamalkan bismillahirrahmanirrahim itu. Itu nanti tahu kalau sudah pesantrennya berdiri. Digawe sak juta niku ya mah. Mungkin ya, tapi mudah-mudahan iya. Mungkin dalam hatinya ibu-ibu ini nek sakmono tak dono kalungku ae kok. Anak ibu pun jualkan kalung, bapak-bapak dah dolonce. Punya gelang, punya kalung, punya saya kan 1 juta saja. Kalau orang 100 kan sudah 1 juta. Misalnya 1 M cuma berapa orang? Jumlahnya berusia dikalikan banyaknya. Itu nanti kan jadi pesantren kan bukan saya, bukan untuk pribadi saya. Lalu itu nanti misalnya tiap-tiap DPD mengirimkan 10 orang misalnya ini. Selesai 10 orang ganti lagi 10. Ada di DPD menyiarkan kan lengkap cepat itu nanti Indonesia. Hikmah merata dari organisasi Siti. Ya. Makanya 3 itu kan ciri khasnya kan juga 3 sopan, apa itu santun, ya. Dako. Apa situ ini ku? Silaturahim. Ya juga. Jadi visi dan misinya itu ada di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas. Kira-kira sepakat tidak mendirikan pesantren Hikmatus Shalah ini? Janji Allah. Allah lah yang maha menyaksikan. Sampai setuju, gak keluar duit dusta. Waju al limumul tabah wal hadirin wa hadirin azakumullah. Sekianlah
Pak, insya Allah nanti malam dilanjut lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.